zaman yang harus berubah. Wajib seluruh energi, kekuatan yang ada dalam diri manusia itu seluruhnya sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Ketika dua karakter di dalam diri manusia di negeri yang dimana kami pijak, Indonesia, dua karakter sifat, dua karakter ambisi, seluruh jajaran aparat negara yang mendidik, mengatur, mengayomi, membimbing seluruh rakyat Indonesia. Dan seluruh sipil di dalam golongan apapun yang tidak terikat oleh ketentuan di dalam negara, di dalam pemerintahan, dan tidak punya andil untuk mencegah ataupun melarang. Maka dari itu, harga mati sebuah tatanan, sebuah hiasan yang telah dibuat dengan baik atas kecerdasan seorang manusia bersama dengan timnya untuk cita-cita yang baik dan benar, untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Tetapi ketika manusia sudah tidak mengindahkan yang namanya darah keturunan asli dari suatu negara yang mempunyai silsilah yang sangat membuat seluruh makhluk di luar dari manusia menyeganinya, mengaguminya, sehingga berada di dalam barisannya, atau juga disebut dengan umat. Ketika di dalam suatu negara tidak bisa membedakan antara hati dan pikiran, tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan di dalam terik matahari ataupun di dalam terbenamnya matahari. Sedangkan dari zaman ke zaman, silsilah terdahulu semakin mendekati akhir dari zaman itu sendiri, semakin juga tercerahkan segala apa yang ada di zaman dahulu hingga di akhir zaman ini. Pembelajaran, hikmah, hidayah, informasi, penelusuran, semua sudah ada
Karena manusia yang dipenuhi dengan pikiran yang sombong, kecongkakan, dan keangkuhan, merasa diri mampu, merasa diri menguasai juga atas hati, dan tidak ingin merugi ketika sudah memiliki harta duniawi. Apakah kekuasaan batinmu bisa kau olahkan dengan pikiranmu? Itu sudah dapat dipastikan tidak. Sudah dapat dipastikan tidak. Ketika perwakilan dari rakyat, pemimpin dari seluruh bangsa, terutama Indonesia, diam, melakukan hal yang sama, membiarkan, tidak peduli, ketika jajarannya melakukan hal-hal yang sudah melewati dari akal logika, batasan, apakah benar disebut benar ketika malam sepertiga kalian membuat rapat meeting, sedangkan kalian tahu waktu itu adalah waktu di mana kalian berlomba-lomba untuk memohon doa atas kebaikan, atas nikmat, atas persatuan yang semakin kuat. Bukan kalian seperti tikus yang sudah melihat makanan tetapi takut karena masih ada sosok manusia di sana. Kalian kan tahu, malam tiba, sepertiga malam itu waktu di mana antara individu manusia yang satu dengan yang lainnya meloyalitaskan, merelakan waktunya untuk bercinta kepada Sang Maha Hidup, Sang Maha Memberi kenikmatan lahir dan batin. Tetapi sesuatu yang tidak baik diulangi dan diulangi lagi. Berbijaksanalah dalam memimpin suatu tatanan, dalam memimpin rakyatnya. Ayomi, didiklah dengan baik. Kalau hal yang demikian diulangi terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat singkat, sebodoh-bodohnya manusia sudah pasti berpikir, ada apa di balik semua ini? Apakah dari mereka semua itu tahu apa yang kalian rencanakan, politik apa yang kalian buat, politik penjajah apa, politik penjajah terbaru apa, untuk apa, kepuasan apa yang kalian cari? Apakah kalian sudah melewati dari pembangkangan dan menantang? Ketika kalian sudah menantang dengan melakukan hal-hal yang itu saja berulang-ulang sehingga tidak masuk akal logika dari rakyat, jam di mana rakyat yang harusnya tertidur lelap hingga ayam kukuruyuk, ayam jago mengumandangkan suaranya bahwa pagi akan tiba.
kalian melakukan hal itu terus berulang-ulang? Apakah kami, aku, saya, mereka tidak melakukan hal yang sama dengan kalian? Apapun yang terjadi di negeri ini, terutama di pusatnya dari Indonesia itu sendiri, pusatnya segala informasi, pusatnya segala teknologi, kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Saat ini sudah kami beritahu, kalian sudah memasuki zona emergensi. Terbukalah terhadap rakyat. Jangan anggap semua rakyat mengerti dalam bahasa Inggris. Berbicaralah berbahasa Inggris, lalu kau artikan dengan bahasa Indonesia. Berbicaralah yang lantang, sehingga kau tidak membaca teks. Itu adalah bentuk kepedulian hati nurani, lahir dan batin, bahwa menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara adalah sebuah tugas seluruh jiwa yang bergerak melalui raga, yang ia korbankan hingga ia menutup mata dan sampai tercium ke seluruh anak keturunannya dan mengikuti sifat-sifat yang adil dan benar. Ketika kalian mengacak-ngacak pola pikir dari sebuah tatanan rakyat, apakah gelombang dimensi dari makhluk-makhluk dunia yang berada di dalam dunia ini, di luar dari manusia, tidak ikut merasakan kesedihan? Mari kita buktikan sama-sama. Peperangan dari dua sisi, lahir dan batin, yang sudah kalian redahkan dengan pikiranmu dan menjatuhkan harga diri Sang Maha Pencipta dari zaman ke zaman, yang tidak kalian pedulikan sama sekali pembelajaran yang bisa dipetik dan didapatkan dari zaman sebelumnya. Untuk seluruh aparat negara yang menjaga, melindungi dari pangkat menengah hingga ke bawah, kami tahu kalian menjalani tugas. Dan jangan memungkiri atas doktrin. Tapi kalian ketika di rumah, dalam keluarga kecil kalian, keluarga yang kalian harapkan, yang terdiri dari sipil, yang tidak menjalani tugas seperti kalian, saat ini kalian berada dalam untayan buah si malakama. Kami tahu ketika kalian memakai seragam kalian, kewibawaan kalian akan dihormati oleh seluruh rakyat, seluruh sipil. Tapi ketika kalian memakai baju seperti rakyat, kalian akan menjadi rakyat. Ketika kalian merenungi atas gaya hidup rakyat yang satu dengan yang lainnya, gaya hidup
jabatan-jabatan pangkat yang tinggi dari kalian, memiliki rumah pribadi, memiliki mobil yang berlipat-lipat, memiliki harta yang sangat berlipat-lipat, dan kalian pasti mempunyai rasa iri hati. Tetapi ketika kalian sudah terikat, kami memohon kepada kalian, kalau kalian memang manusia, untaikanlah doa setiap malam sepertiga, mulai hari ini sampai di mana semua peperangan ini bisa dihentikan secara kondusif, secara baik, secara yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Kuasa berserta kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serahkanlah segala tugasmu meskipun berat. Serahkanlah setiap hari mulai hari ini. Jagalah di malam sepertiga. Hentikan curhat terhadap sama manusia. Curhatlah kepada Yang Maha Kuasa. Mohonlah perlindungannya, bahwa menghadapi rakyat sendiri sama saja menghadapi keluarga kalian sendiri. Semoga kalian mengerti atas penyampaian ini. Kami tahu banyak dari kalian yang hidup di mes, yang tak tahu seperti apa kalian dipandang. Kalian hidup di mes yang penuh kecemburuan, iri, dengki, kehidupan yang terbatas. Berdoalah. Insya Allah doamu akan diterima, dan perjalanan ragamu akan diterima dan diijabahkan lewat seluruh keturunanmu, istrimu, ayah dan ibumu, serta seluruh leluhurmu. Saat ini kami memberitahu buat seluruh manusia di Indonesia, semua ini harus terjadi. Ini bukan titik berat dari kalian. Ini adalah titik berat dari orang-orang yang memerintah, jajaran yang tertinggi, yang merasa diri tinggi, yang merasa diri kaya, yang merasa diri memiliki segalanya dan mampu kemana-mana, termasuk seluruh artis. Ini untuk mereka semua yang merasa tidak peduli, yang merasa tidak pengaruh dengan kehadiran pasukan corona ini. Ini semua untuk mereka. Ini adalah pikiran titik berat untuk mereka. Saat ini yang mereka hadapi adalah dua sisi. Kekuatan besar dari seluruh dimensi di luar dari manusia, hingga membuat jiwa leluhur masuk ke dalam diri manusia masing-masing yang mempunyai ketangguhan seperti seorang kesatria. Bangunlah, bangunkanlah
jiwa yang putih, bersih dan suci. Sudah saatnya kita semua berdoa agar seluruh iblis yang merasuk ke dalam diri manusia, penjajah yang sudah bercampur aduk keturunan dengan rakyat asli bangsa Indonesia, ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Saat ini kita sudah harus bergerak secara lahir maupun batin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.